Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ida Satya Manus Devi dengan NIM 24110210001, Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan database yang saya kembangkan untuk aplikasi jual beli online, jual beli aksesoris handmade yang bernama Blossmerin, di mana saya sudah membuat database-nya di sini, namanya Blossmerin, dan ada 6 entitas. Yang pertama, tabel entitas admin. Di sini ada 4 atribut, yang mana ID admin ini primary key, kemudian ada nama, email, dan password, di mana ini tuh untuk login admin. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa eh, akun admin, ada ID, ada namanya, ada email dan password. Dan nanti dia akan masuk ke situ. Kemudian ada tabel entitas customer, di mana ID customer di sini adalah primary. Kemudian ada nama, email, alamat, nomor HP, dan password. Di mana saya juga sudah membuat beberapa. Ada ID, nama, email, alamat, nomor HP, maaf, dan password. Kemudian ada tabel entitas order produk, di mana di sini terdapat 10 atribut. ID ordernya tetap primary, kemudian ada ID produk, ID customer, alamat, nomor handphone, tanggal order, jumlah, total harga, nomor resi, dan detail pesanan, di mana ini fungsinya untuk misalnya jika pengguna ingin mengorder nanti akan masuk ke tabel ini. Nanti dia akan masuk ke sini, ke ID order, ID produk, ID customer, alamat, nomor HP, tanggal order, jumlah, total harga, resi, dan detail pesanan. Seperti itu. Kemudian ada tabel entitas produk, di mana di sini itu untuk menginput produk-produk yang akan kita jual, di mana ID produk di sini juga primary, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok. Di sini saya sudah buat beberapa contohnya. Ada 5 produk yang saya sudah masukkan ke sini. Kemudian ada tabel entitas review, di mana di sini ada 6 atribut. ID reviewnya tetap tetap primary. Kemudian ada ID customer, ID produk, rating, komentar, tanggal. Kemudian saya sudah coba mereview beberapa. Misalnya seperti ini, ID reviewnya ini, ID customernya ini, karena saya memakai uh, akun customer yang sama untuk membuat review di beberapa barang gitu. Terus ID produk, ID ada rating, ada komentar, dan tanggal pembuatan dari review tersebut. Kemudian ada entitas transaksi. Di sini ada 11 atribut, yang dimana ID transaksi di sini adalah primary-nya. Kemudian ada ID order, ID customer, ID produk, jumlah nomor HP, alamat, tanggal transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan resi juga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai em, relasi yang terjadi. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu ini. Nah, gini. Jadi, eh, customer itu eh, jadi order produk di sini berelasi ke customer itu one to many. Jadi satu pelanggan itu bisa melakukan banyak pemesanan atau order. Kemudian ada juga produk ke order produk. Kemudian ada order produk
ke transaksi di sini. Seperti itu. Jadi transaksi sini berelasi ke uh, order produk, di mana di sini tuh one to one juga. Jadi setiap pemesanan akan memiliki satu transaksi pembayaran. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada database. Saya akan beralih ke aplikasi yang saya buat. Jadi, jika kita mencari localhost bus Marine index PHP, akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang ini. Kemudian ada pilihan login, daftar, dan admin. Di daftar ini kita akan membuat daftar customer, membuat akun customer. Jadi misalnya saya akan buat email alamatnya. Kemudian input saja yang yang diinput, nomor HP-nya bebas saja, passwordnya juga bebas aja. Kemudian login lagi pakai itu. Nah, di sini itu ada login sebagai customer atau admin. Jadi, karena kita tadi buatnya customer, jadi kita akan login sebagai customer. Nah, jika kita login sebagai customer, katalog PHP-nya akan berpenampilan seperti ini. Tampilan yang akan ada di katalog PHP adalah seperti ini. Jadi, kita bisa beli, kita bisa review produk, bisa lihat order saya dan logout. Jika kita lihat order saya, belum ada. Kenapa belum ada pesanan? Karena kita belum membuat, karena ini masih akun baru. Kemudian, jika kita membuat, itu seperti ini. Misalnya kita beli ini, pon strap charm bunga. Kita beli, misalnya kita beli dua atau tiga. Kita masukkan alamat, misalnya kita maunya COD di Unixa, nomor HP kita yang tadi, kemudian metode pembayarannya bisa transfer bank apa cash, mungkin kita cash aja, kemudian di sini bisa misalnya eh, kemudian kita pesan sekarang. Jika sudah pesan sekarang, yang tadi, maaf kita kembali, lihat order saya ini akan berbentuk seperti ini, berbentuk seperti ini. Kemudian ada produk, jumlah yang kita beli tadi, terus totalnya. Karena 251, jadi 75. Kemudian ada catatannya, tanggal order, terus status, cash, dan resi. Kenapa status dan resi ini? Kenapa statusnya belum bayar dan resinya tidak ada? Karena itu nanti yang akan ditambahkan sendiri oleh admin. Seperti itu. Kemudian kita kita mau review, misalnya kita mau review karena kita udah beli kan, kita review sekarang misalnya 5. Karena kita kirim, kalau kita kirim nanti seperti ini. Sengaja saya anonimkan karena biasanya saya saya pribadi lebih nyaman jika review itu anonim seperti itu. Kemudian karena ini sudah selesai, yang bisa dilakukan oleh pelanggan, kita akan beralih ke yang bisa dilakukan oleh admin. Kita akan masuk, kita akan login dengan menggunakan akun admin. Jadi kita akan buat akun admin. Akun adminnya,
Kemudian masuk, kita sudah berhasil membuat akun, kemudian kita tinggal masuk di sini. Login itu sebagai admin, karena kita tadi buatnya admin. Kemudian ini yang akan terlihat jika kita masuk melalui akun admin. Jadi katalog admin .php-nya akan berbentuk seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita itu bisa tambah produk, kelola transaksi, kelola customer, dan kelola review. Misalnya kita tambah produk. Tambah produk di sini saya mau tambah, misalnya saya mau jualan pita. Harganya 2.000 aja. Stoknya 10. Terus kita simpan. Nah, itu akan muncul ya di sini. Kalau saya mau hapus, dia akan terhapus. Kemudian saya akan edit ya. Misal ini stoknya saya tambahkan. Bisa dia bertambah. Kemudian juga bisa kelola transaksi. Jadi di sini tadi saya bilang kan status pembayaran itu sudah bayar belum bayar itu diisi sendiri oleh admin. Jadi ini misalnya kita sudah bayar karena tadi COD kan, jadi nggak perlu nomor resi. Misalnya nomor resi perlu nomor resi, di sini kita isikan berapa gitu, dan simpan. Kita kembali lagi, nanti itu kelola transaksi ini akan sama juga tampilannya sama seperti di pelanggan, tapi pelanggan itu hanya bisa melihat transaksinya dia seorang aja gitu. Kemudian kita ke kelola customer. Misalnya kita mau hapus, karena ada dua kan, kita hapus. Ini misalnya kita hapus. Itu bisa terhapus. Kemudian ada kelola review. Jadi kan tadi kita ada review kan, misalnya kita ini ada misalnya nih font strap sharp ini nih hair clip bunga ya. Misalnya kita mau edit, tuh bisa diedit, terus disimpan lagi. Terus misalnya kita mau hapus, bisa dihapus. Habis itu kita kembali ke katalog lagi. Nah, seperti itu mungkin kira-kira tampilan aplikasi saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Param Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih. Hmm.